Nah, itulah daerah kita yang dengan geografis yang sangat subur, sehingga ada filosofi sepuh mengatakan gemah limpah loh Jinawi, negeri yang subur, hijau, artinya subur, bahwa di situ perlu ada satu kebersamaan, sebagaimana simbol Cakrapala, bahwa 4 penjuru, 4 kiblat, simbol penjurunya 4 anasir harus berputar dalam satu porosnya. Sehingga dalam kemakmuran ini harus mencapai tingkat yang kuat, yaitu maju bersama, sejahtera bersama. Ya, memaknai simbol jayanya peradaban masa lalu memang tidak mudah. Tapi kokohnya Candi Pala memberikan spirit yang terwujud dalam guratan motif batik Cakrapala yang syarat akan pesan persatuan demi mewujudkan kesejahteraan di masa mendatang. Kalau tetap kita memiliki dasar wajar, Kediri tidak akan bisa ambil itu. Santai mawon. Dulu saya kawal 7 tahun waktu saya di bagian pemerintahan. Yang ini Candi Penataran kita, cuman ini kecelakaan ini mas. Ini belum dikasih kawat, jadi candinya turun. Jadi udah nyalain ini harus berdiri. Nanti penjara harus bikin harus berdiri begini. Ini kalau masih tidur ini salah ini. Nah ini nanti Mas Wargono harus ajari teman-teman sampai benar. Ada Gunung Lot, ada Candi Penataran, terus suasana percampuran, dan yang paling khas adalah Cakrapala. Cakrapala harus ada di atas. Cakrapala itu ilmu sebenarnya. Terus lapisannya ini saya pesan betul-betul Mas Wargono, ini harus 7. Lapisan ini harus 7, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 7 itu pitulungannya Gusti, supaya masyarakat Blitar selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udeng ini adalah wujud doa, sehingga dalam proses perjalanannya kami membayangkan kita mempunyai sesuatu yang khas, sesuatu yang menarik yang bisa dipakai golongan sepuh dan golongan muda. Nah akhirnya pada saat itu saya matur Ibu Bupati, beliau setuju, dan waktu itu yang saya lihat, ya saya punya keterbatasan melihat Blitar gitu ya. Yang paling saya lihat Cak Percil ini kalau tampil kan udengnya berganti-ganti gitu ya. Wah berarti punya keahlian nih bikin udeng. Itu pikiran saya hanya itu sebenarnya. Saya datangi, saya cerita saja dulu Cak Percil tentang Blitar, ya mirip-mirip yang saya ceritakan ke penjenengan. Maka Cak Percil sebagai seniman, beliau cerdas menangkap, oh ini gitu. Nah proses lahirnya udeng ini pun berkali-kali, sehingga saya tidak kurang dari 4 kali, lebih dari itu. Jadi konsep pertama diperlihatkan ke saya masih kurang setuju. Konsep kedua kurang masuk Cak, sampai berkali-kali sampai Cak Percil corner, bener dia corner betul. Kenapa Cak Percil harus siap corner hari ini? Supaya apa? Kita persembahkan untuk Blitar yang bagus sekalian. Filosofinya harus dapat, artistiknya harus dapat, karena kita akan bertarung di nasional untuk mengangkat Blitar. Jadi itu Bapak Ibu prosesnya cukup panjang. Otot-ototan sama Cak Percil itu biasa. Jadi menurut Cak Percil bagus, menurut saya belum, ya sudah kita terus gitu sampai lahirlah. Kalau ini saya sudah setuju, saya sudah diskusi dengan teman-teman budayawan seniman, oke. Tapi sebenarnya ada yang mengganjal satu, tapi cukup berat nanti. Sebenarnya ini kan kita namakan udeng gitu ya, wujudnya di tali. Kalau bisa mas, nanti kalau bisa sih, ini kan tali mati ini sebenarnya. Kalau yang benar, udeng itu talinya wangsul. Jadi yang atas tetap naik, ini tinggal ditekuk sedikit aja. Kenapa? Biar kita bisa pulang.
Jadi orang meninggal itu bukan pergi pulang, balik harus Gusti Allah kan itu ya. Filosofinya itu sebenarnya. Jadi ini doa ini tidak boleh meleset. Jadi Mas Warguno kalau bisa, saya nanti minta tolong ini tetap berdiri karena ini jadi pelataran, yang di bawah itu tali wangsul, bentuknya tali wangsul begitu, ben iso wangsul. Jadi udeng ini doa sebenarnya. Nanti lebih detail kalau saya ceritakan kan iso pitung dino pitung bengi nggih. Nyesane tanggapan kesuwen. Jadi intinya itu saja, tapi jenengan saya yakin jenengan orang Blitar lama di Blitar jenengan paham dengan ini. Bahwa saya pun memilih udeng bukan pelangkon. Udeng itu sebenarnya mudeng, mengerti. Ngerteni awake dhewe ben kenal kalau Gusti ini. Kenapa tidak pakai belangkon? Belangkon itu sebenarnya ajek artinya, istiqomah. Itu biar yang sepuh-sepuh saja yang pakai. Lek awake dhewe make kemoncolen. Wong tanggane tuku TV awake dhewe sok semlenget ngono. Tanggane tuku mobil kayaknya semaput, itu dibilang sudah kuat pakai belangkon, dia jangan dulu. Cukup pakai udeng dulu supaya kita mudeng. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini wujud doa. Nanti belum bicara tentang cakrapala ya, cakrapala lain waktu saja. Intinya hari ini saya ingin menyampaikan setidaknya penjenengan nanti membuat udeng, tapi tidak hanya membuat karya, tapi mengerti betul. Kenapa saya pesan betul-betul ke Mas Warguno, bentuknya jangan sampai meleset. Karena meleset sedikit, misalnya pitu dadi 8 itu wangil Mas, ini terus piye. Jadi, nah itu filosofinya sangat kuat di sini. Terus sampai bentuknya ini kita buat setengah lurus, tidak turun seperti yang punya Jogja, supaya tidak kesannya itu tidak sepuh banget dipakai anak muda pantas. Ini sudah dengan berbagai pertimbangan. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi atas nama dinas dan pemerintah daerah saya menyampaikan terima kasih. Roto tak bener nih, saingan. Jadi terima kasih waktu penjelasan hadir di sini. Karena saat ini udeng cakrapala yang lahir baru beberapa bulan ternyata boomingnya luar biasa. Nah itu yang poin pertama yang saya sampaikan. Saya bercerita tentang udeng supaya penjenengan memahami, penjenengan membuat tidak hanya sekedar membuat, tapi penjenengan mengerti betul ada doa di situ, ada doa untuk Blitar. Yang bagaimanapun juga saya tetap mengajak semuanya, orang kecil itu berbicara tentang orang. Ngapunten ini ilmu maksudnya, jadi dia tidak boleh tersinggung. Jadi lewat penggandeng kelaksani tonggoni itu sebenarnya jadi orang kecil. Kalau orang menengah itu bicara ilmu, tapi kalau orang besar bicara solusi. Nah, maka saya ajak penjenengan untuk membawa Blitar ini berpikir besar. Yang penjenengan lakukan itu sebenarnya bukan hanya untuk beberapa kelompok, tapi untuk Blitar. Kita perlu angkat Blitar Land of Kings. Kita kenalkan bahwa di tanah Blitar ini memang benar banyak raja-raja pemimpin besar yang dimakamkan di Blitar. Banyak yang lahir di Blitar, bahkan bukan orang Blitar, tapi datang ke Blitar, dia pulang jadi orang hebat. Kita lihat nanti Mas Warguno, dia sudah masuk Blitar, minum airnya Blitar, akan jadi orang hebat. Nah itu harus kita wujudkan bersama-sama. Tidak bisa mengunggulkan ego, tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus ada kebersamaan. Itu poin pertama. Nanti mungkin bagus sebelum saya mengakhiri sambutan, kalau ada pertanyaan saya persilakan biar tuntas maksud saya, biar kita satu pemahaman yang sama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau mau besar itu besarkanlah orang lain. Itu sangat saya yakini, terlepas penjelasan setuju atau tidak, saya meyakini itu. Maka sebenarnya misalnya Cak Percil ini mau, Cak Percil itu awet dewi walaupun tidak ngerti tabungannya, tapi kira-kira lihat duitnya ya akeh kan gitu ya, kira-kira Cak Percil itu mau tanggapan laris gitu kan. Cak Percil itu kalau mau sebenarnya dia panggil aja rekrut pebatik, dia produksi sendiri, dia cari karya untuk bikin sendiri, bisa. Tapi Cak Percil tidak lakukan itu karena saya tidak mau itu. Jadi Cak Percil itu sudah
saya nggak tanya juga, tanya ini kon ngijoli, mau tekor juga akeh karena berdasarkan masalah kuno menyekolahkan anak Blitar 6 orang ke Jogja untuk bisa bikin udeng, tentu kan butuh biaya. Tapi saya tetap minta Cak Percil bahan bakunya harus dari pebatik, tidak boleh Cak Percil bikin sendiri. Akhirnya kita koordinasi dengan asosiasi pebatik Ibu, jadi seluruh bahan baku ini dari pebatik. Pebatik pun kita ajak komunikasi, tidak boleh hanya satu, si A, si B. Dan lewat asosiasi pastikan teman-teman pebatik dapat rezeki dari bahan baku udeng ini. Jadi asosiasi pun kita ajak untuk berpikir bersama, untuk besar bersama. Sama dengan penjenengan hari ini hadir, penjenengan menjadi salah satu elemen penting proses udeng ini. Udeng ini sehingga nanti kita akan berbicara tentang jaringan bisnis ini. Jadi mumpung ini direkam, nanti akan jadi sejarah. Ini bukan tentang monopoli, tapi ini tentang sinergi. Jangankan Cak Percil, kulo mawon nek kulo nakal, saya bisa, saya kendalikan sendiri secara pribadi, saya bikin rumah produksi, bisa. Jenengan kan roh tabungan kulo toh, jelas kalah akeh karo Cak Percil, tapi cukup saya mampu itu. Tapi saya pun tidak menginginkan itu. Kenapa? Saya pastikan saya secara pribadi dan dinas saya akan lepas dari urusan bisnis ini. Tugas saya menciptakan udeng sudah selesai, bisnis untuk penjenengan semuanya. Untuk itu saya berharap betul penjenengan nanti bisa menjadi satu keluarga. Jangan ada ingin maju sendirian, jangan, tidak akan besar. Ketika penjenengan sudah punya ilmu membuat udeng, jangan berpikir dulu saya lompat sedikit ya. Jadi sistem bisnis modern itu yang paling kuat adalah networking, jaringan. Saya ambil contoh lain. Ini rotok ngelak-elek sedikit, tapi nggak apa-apa untuk membangkitkan kesadaran kita. Kalau kita belanja di toko keturunan Cina itu, kalau nggak ada, dia akan bilang di toko sana ada. Nah, kalau di tokonya Jawa kuno, bukan hari ini sudah nggak ada sih. Biasanya kalau nggak ada, ditanya mana yang ada, nggak tahu saya. Ada kan gitu kan? Itu akan merugikan. Jadi atau begini, logika lain. Dulu Jalan Mastrip Blitar sebelum dipugar sekarang itu tukang cukur kan banyak banget. Tapi dia cenderung lebih laku daripada tukang cukur yang berdiri sendiri di pinggir sawah. Kenapa? Karena konsumen hari ini butuh kepastian. Nah, sama dengan udeng ini, Bapak Ibu, kita harus sadari udeng ini adalah hal yang baru. Hal yang hadir, sesuatu yang besar yang hadir, dan ini perlu perjuangan untuk mempromosikan. Maka strategi yang paling tepat, jaringan itu harus terkolaborasi dengan baik. Ada rumah produksi, ada yang suplai bahan baku, ada yang membuat dalam satu keluarga. Jadi sekali lagi saya tidak bicara tentang monopoli, tapi strategi sinergi sebenarnya. Kebetulan memang dari Ibu Bupati juga memerintahkan ke Parputpura kami untuk mengawal terus, dan Cak Percil sebagai rumah produksi. Nah, tadi saya sudah cerita sedikit ya latar belakangnya seperti itu. Setelah itu kita perlu strategi promosi yang besar-besaran. Nah, bayangkan sesuatu yang baru itu ketika di awal sudah kelihatan terpecah-pecah menjadi kecil, kita tidak akan besar. Jadi dari strategi promosi itu seperti itu tekniknya. Jadi penjenengan dari sisi elemen pembuatnya, ada sisi penyedia bahan baku, ada rumah produksi sebagai media promosi. Nah ini maka Pak Agus nanti dipastikan dulu nih teman-teman dengan pokok pikiran ini sependapat atau tidak. Kalau misalnya tidak sependapat, sebenarnya penjenengan bebas, penjenengan merdeka mau ikut mengangkat Blitar melalui kreativitas udeng ini atau tidak ikut, itu pilihan. Jadi tidak pernah ada paksaan. Kami pun dari dinas, saya komunikasi dengan